Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Pada hari ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemuliaan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini mari sama-sama kita membacakan doa terutama untuk kita beserta keluarga-keluarga kita di bulan Mitsu Sa'ban ini menjelang bulan Ramadan. Mari sama-sama kita doa seperti mana yang dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa kita membaca doa, karena di mana doa Mitsu Sa'ban ini adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa seperti bagaimana caranya yang harus disampaikan oleh salafus soleh, para ulama-ulama kita, seperti membaca Yasin 3 kali, yang diawali yang pertama dengan niat supaya kita mendapatkan kemuliaan, kesehatan, keselamatan beserta keluarga-keluarga kita ya. Jangan kita doang, dan keluarga kita juga harus ikut membacanya. Baca Yasin yang pertama, dan yang kedua adalah untuk memperluas rizki kita. Rizki itu bisa diberikan rizki kebahagiaan, rizki ahli surga, diberi hidayah, syafaat, taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini adalah diberikan meninggal mati dalam husnul khotimah, dalam iman Islam, dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena siapa yang membaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, membaca syahadat ketika dia menjelang meninggal, berarti dia orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga. Mudah-mudahan kita semua ahli surga, diberikan mati husnul khotimah, dalam syahid, dalam panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya. Karena lembaran baru, mari sama-sama kita buka lembaran baru yang baik, yang bagus di hari Mitsu Sa'ban ini. Yang artinya mudah-mudahan selalu dibersihkan kita, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini jangan lupa kiranya anak-anak santri Al-Asyirah Nurul Iman setidaknya membuka kitab-kitabnya, membuka kitab hadisnya, Bukhari, Muslimnya, Riyadhus Shalihinnya. Karena di situ tercantum bagaimana tata tertib umat Islam di dalam menjalankan ajaran Islam sebenar-benarnya. Karena patokan dari umat Islam bukan dari negeri Arab, patokan umat Islam bukan dari negeri Indonesia, patokan Islam bukan dari ulama dan kiainya, tetapi patokan umat Islam adalah dari Al-Quran dan hadisnya. Maka dari itu mari sama-sama kita belajar Al-Quran, mari sama-sama kita belajar hadisnya. Ulama yang benar adalah ulama yang mempelajari hadis-hadis dan mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Dan mari sama-sama kita, mumpung masih muda-muda ini, kita menghafal Al-Quran, kita menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena seorang muslim yang mulia, seorang muslim yang mengetahui sejarah, seorang muslim yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim yang menghafal sejarah nabinya. Karena umat Islam harus menghafal sejarah-sejarah agar mereka tidak tersesat di dalam sejarah-sejarah dunia yang sekarang ini semakin banyak. Tidak gampang umat Islam ini mempercayai ulamanya. Kalau tidak ulamanya sekolah dengan sungguh-sungguh, kalau tidak ulamanya belajar dengan sungguh-sungguh, kalau tidak memang ulamanya itu memang ada pendidikannya, maka dari itu ulama, kiai, habib, ulama, ustadz wajib mempunyai gelar sarjana, mempunyai gelar pendidikan bahwasannya agar dia menjadi orang-orang yang betul-betul bahwasannya dia pernah sekolah. Seorang yang kaya tidak bisa dibilang kaya kalau dia cuma hanya berbicara sebagai dirinya orang kaya. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang mempunyai sifat-sifat pembuktian bahwasannya dia punya rumah, punya mobil, punya harta. Dan orang yang ngomong besar ketika dia punya ini, dia dulu orang ini, dia orang, tapi dia tidak punya material, apa itu material, barang-barang yang dilihat, bukti kalau bahasa gitunya, berarti tidak bisa dibilang orang kaya. Begitu pula ulama, tidak bisa dibilang ulama kalau dia tidak sekolah. Saya kasih tahu sekali lagi, pendidikannya apa, sarjana terakhirnya, pendidikan agamanya apa. Oh, tidak salafi. Salafi pun juga mesti punya sarjana, mesti punya gelar, mesti punya ijazah, supaya kita ini diakui
bukan diakui oleh umat manusia, diakui Allah Subhanahu wa taala pun juga, diakui umat manusia juga. Karena penting diakui Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan iman dan ketakwaan kita. Iman dan ketakwaan didapat dengan ilmu yang kita punya. Tidak dapat ilmu dan ketakwaan kalau kita tidak punya ilmu. Seperti pula kita belajar tanpa ada guru, seperti kita belajar sama syaitonir rajim, iblis. Maka dari itu kita harus belajar mempunyai guru dan punya kitabnya dan punya pendidikannya dan sekolah. Itu namanya berpendidikan. Tapi kalau kita sekolah salafi saja, hanya pulang sore, berangkat pagi, tapi tidak punya ijazah, ya, sekolahnya tidak jelas, gurunya tidak jelas, ulama kiainya tapi tidak berpendidikan dalam segi intelektual di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sekarang ini alhamdulillah pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi siapapun, beasiswa bagi siapapun yang memperpendidikan dengan tinggi ilmu-ilmu yang mereka mempelajari. Maka dari itu jangan lemah di dalam berpendidikan, jangan lemah baru sedikit ditegur, baru sedikit diomelin langsung kita ini sakit hati, jangan. Karena orang yang gampang sakit hati, orang yang gampang tersinggung adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang bukan orang-orang sukses. Karena orang-orang sukses pasti orang yang mempunyai hati yang bersih, pikiran yang bersih. Ketika dia diomelin, tidak apa-apa diomelin. Lain waktu saya akan menjadi orang besar dan dia pasti akan berpikiran yang lebih baik. Tapi kalau orang yang berpikiran negatif, alah saya diomelin terus, malas lah saya sekolah lah, ngapain saya sekolah juga, belum tentu orang sekolah jadi orang hebat. Nah itu pikiran-pikiran orang negatif. Padahal pendidikan itu bukan buat dirinya dia, tapi buat keturunannya dan buat keluarganya dia. Seandainya anaknya bertanya, ayah sekolah kelas berapa? Saya kelas 5 SD. Apa yang terjadi? Keluarganya pasti itu akan menurunkan derajat daripada keluarga. Makanya dalam agama Islam, orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di mata umat manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya orang yang mempunyai ilmu, yang berpendidikan. Maka dari itu jangan kita mumpung masih muda ini kita lengah-lengah, nggak apa-apalah main HP aja, sibuk kita HP saja, HP nanti juga toh kalau jadi Allah mau kasih kaya aja, mau kasih miskin aja. Kita tidak akan sukses seperti itu. Di dunia kita akan terpuruk, di akhirat pun juga akan terhina. Karena orang yang mengecilkan, orang yang meremehkan akan terhina hidupnya dunia dan akhirat. Maka dari itu jangan pernah kita meremehkan sesuatu itu. Nggak apa-apa, kita nggak usah sekolah, nanti juga sekolahnya bisa, nanti kapan-kapan, hafalannya kapan-kapan bisa. Jangan. Lebih baik kita menangis karena lelahnya belajar, karena susahnya belajar, daripada nanti kita menangis ketika kita menjadi orang yang bodoh di tengah masyarakat, menjadi orang yang merugikan orang dan keluarga kita, menjadi orang yang terhina karena tidak adanya pendidikan dan tidak sekolah di waktu mudanya. Lebih baik kita menangis, keluarga kita menangis karena jauh anaknya menuntut ilmu, daripada nanti menangis orang tuanya ketika anaknya menjadi orang yang tidak sukses dan tidak mendoakan kedua orang tuanya, menjadi orang yang liberal yang tidak tahu agama. Jadi harus pilih yang mana. Maka dari itu umat Islam, wabil khusus anak-anak muda di Indonesia, jangan berpikir di hari ini saja kita mau jadi gamer, kita mau jadi YouTuber. Semuanya boleh, semua punya cita-cita, siapapun boleh, nggak apa-apa. Punya YouTube boleh, nggak apa-apa, asalkan YouTube-nya yang bagus, memberikan inspirasi, karena mendapatkan amalan-amalan yang akan mengalir nanti di akhirat nanti, ketika ilmu yang ditinggalkan kan, anak-anak yang soleh, ya kan, harta yang disedekahkan itu kan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah tidak ada. Jadi gitu, mudah-mudahan anak-anak santri nggak apa-apa punya YouTube nggak apa-apa, anak-anak santri Nurul Iman, tentang berpendidikan, tentang bagaimana nanti di empang untuk beternak ikan, sawah, tentang kehidupan sehari-hari kalian, ngulek sambal, makan sambal, nggak apa-apa, yang penting ada ilmunya. Tapi jangan cuma ngulek sambal kenyang makan kentut doang, tapi harus makan sambal bagaimana supaya tidak perutnya kembung, bagaimana bikin usaha dari sambal jengkol, bagaimana bikin usaha dari ladang yang
tanah yang kita belum kerjakan, kita tanam singkong, kita tanam apa, yang intinya memberikan motivasi dan edukasi pendidikan. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat kok, saya yakin. Karena banyak sekarang orang pintar ngomong, banyak orang pintar ngomong. Kemarin ketemu orang pintar ngomongnya selangit, mau bikin rumah sakit, mau bikin mall, mungkin dia sendiri naik mobil masih dia sendiri masih numpang sama temannya, dan ditanya rumahnya di mana nggak ada, tau-taunya pasti selidiki rumahnya kos-kosan. Nah ini berarti banyak sekali penipu di Indonesia ini. Mari sama-sama anak-anak Nurul Iman, mari sama-sama umat Islam, ayo kita belajar supaya kita tidak gampang ditipu oleh masyarakat, oleh umat manusia. Kita mulai berpendidikan, karena sebodoh-bodohnya manusia yang punya pendidikan, sebodoh-bodohnya dia pasti bisa membedakan kesalahan dan kebenaran. Pasti, karena pendidikan itu namanya usaha, itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Ada lagi ngakunya waliullah, ngakunya hutub, bayangin mau dipanggil hutub aulia, bayangin. Padahal itu magomnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak orang sekarang Al-Habib, mesti dipanggil ada alnya supaya dibilang hebat. Jadi mari sama-sama, jangan, kita harus merendah hati, merendah diri. Kita harus lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, ya nabi-nabi ditanya siapa engkau, Ibrahim ditanya sama Allah semua, Nabi Musa ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, ya Nabi Muhammad ditanya siapa, hanya anak yatim, ya Allah, hamba ini anak yatim. Saking merendah hatinya. Nabi Musa, saya bisa bercakap langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, ya disayangi oleh Allah. Semua nabi punya juluk-julukannya.